Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita Cahyaningrum dengan nomor induk mahasiswa 3320224048, nomor presensi 18, kelas 1D, program studi D3 Keperawatan di Stikes Notokusumo, Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan atau yang biasa disebut dengan the digestive system. Baik, saya akan menjelaskan 3 outline. Yang pertama, penjelasan tentang apa sih itu sistem pencernaan. Lalu yang kedua, penjelasan tentang struktur dan fungsi saluran pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia, tubuh kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah tahapan dan proses bagaimana sistem pencernaan di tubuh kita ini bekerja. Apa sih fungsi dari sistem organ di dalam tubuh kita ini, terutama di dalam sistem pencernaan? Mari kita kenali. Let's go. Fungsi dari organ sistem pencernaan di dalam tubuh kita ini. Yang pertama, menerima makanan. Setelah makanan diterima, lalu dicerna untuk dijadikan zat gizi dan energi untuk tubuh kita ini. Lalu yang ketiga, menyerap zat gizi ke dalam aliran darah. Lalu membuang bagian makanan-makanan yang tidak dapat dicerna atau sisa proses pencernaan dari tubuh menjadi kotoran. Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, kalau sistem pencernaan itu bisa disebut dengan the digestive system. Nah, apa sih itu ingesti, digesti, absorpsi, defekasi? Yang pertama, ingesti itu masukkan makanan ke dalam mulut kita, ke dalam mulut. Lalu yang kedua itu ada digesti, memecah makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh baik secara mekanik maupun kimiawi. Jadi dipecah di dalam tubuh kita ini, terutama di dalam lambung kita. Nah, yang ketiga itu ada absorpsi, penyerapan molekul makanan menuju sel epitel, saluran pencernaan, kemudian menuju darah dan limfa. Pembuluh darah dan limfa. Limfa itu di dalam sel darah putih. Lalu yang keempat itu ada defekasi. Apa sih itu? Eliminasi bahan sisa yang tidak dapat dicerna. Jadi setelah diabsorpsi, kemudian didefekasi. Baik, sistem pencernaan manusia itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu tractus digestif, terdapat rongga mulut, faring di dalam sini. Terus ada esofagus atau kerongkongan, lalu ada lambung, usus halus dan usus besar. Kemudian yang kedua itu organ aksesoris, organ tambahan, tapi nggak kalah penting fungsinya. Yang pertama itu ada gigi, lalu lidah di dalam mulut, lalu ada kelenjar saliva atau kelenjar liur. Kemudian ada hati, empedu, dan pankreas. Baik, kita akan lanjut untuk mendalami apa sih fungsi dari organ-organ itu. Oke. Ya, baik. Yang pertama itu ada mulut atau cavum oris. Apa sih fungsinya? Jalan masuknya makanan, lalu mengunyah, memecah makanan itu menggunakan gigi, lalu dengan bantuan air liur yang dihasilkan oleh 3 glands atau 3 kelenjar. Jadi 3 kelenjar itu menghasilkan saliva atau air liur. Apa saja 3 kelenjar itu? Yaitu ada, yang pertama itu ada parotid gland, lalu sublingual gland, dan yang ketiga itu submandibular gland. Jadi ketiga
kelenjar itu atau 3 glands itu, 3 glands itu menghasilkan air liur atau saliva. Nah, selanjutnya ada lidah. Di dalam lidah itu ada beberapa bagian untuk merasakan makanan ataupun minuman. Yang dari ujung itu untuk merasakan rasa manis, dan setelahnya depan, jadi ada ujung tadi kan manis, lalu yang depan agak ke samping kanan kiri itu untuk merasakan rasa asin, lalu kanan kiri atau samping kanan dan kiri itu untuk merasakan asam, dan terakhir itu paling belakang untuk merasakan rasa pahit. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang faring. Faring itu ada 3 bagian. Yang pertama ada superior nasofaring, bagian atas. Lalu di bagian tengah itu terdapat media orofaring, yang kedua. Lalu yang ketiga itu inferior atau yang disebut laryngofaring, paling bawah. Kemudian setelah laryngofaring terdapat esofagus. Esofagus itu biasa kita sebut sebagai kerongkongan manusia. Nah, makanan yang telah dicerna dalam rongga mulut tadi yang dibantu oleh lidah dan 3 kelenjar tadi dan gigi juga untuk mengunyah atau swallowing. Nah, itu terdapat esofagus, makanan yang telah dicerna dalam rongga mulut tadi masuk ke esofagus atau kerongkongan kita melalui proses menelan atau deglutasi. Di dalam kerongkongan kita ini ada yang disebut gerak swallowing dan peristaltik. Swallowing itu artinya menelan, jadi dari rongga mulut ke faring lalu kerongkongan atau esofagus itu namanya swallowing atau menelan. Lalu di dalam ini kerongkongan kita itu ada gerak peristaltik. Peristaltik itu nanti dia kan seperti ini ya, kerongkongan kita lurus seperti ini. Lalu ketika makanan masuk, dia akan menutup seperti ini. Jadi ini makanan masuk di sini, ini makanan, lalu ke bawah ini akan menutup seperti ini dan membuka selanjutnya seperti ini. Nah, makanannya sudah di sini. Terus nanti dia akan membuka lagi, lalu menutup lagi, makanannya ke bawah sampai ke dalam lambung. Itu namanya gerak peristaltik. Jadi ada penyempitan, melebar, menyempit, melebar, seperti itu seterusnya, mengakibatkan makanan masuk ke dalam lambung. Lalu lambung itu biasa disebut gaster atau ventriculus. Di dalam lambung itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada fundus, body, dan antrum. Nah, otot halus yang melapisi fundus dan body atas dan tengah itu ototnya lebih tipis dibanding antrum. Antrum itu bagian bawah dari lambung. Apa sih fungsi dari otot halus yang melapisi fundus dan body itu tadi? Yaitu memproses peremasan makanan. Jadi di dalam fundus dan body itu tadi makanan diremas, diproses. Baik. Selanjutnya pada bagian antrum yang bagian bawah tadi itu terdapat sphincter pyloris. Itu tuh sebuah otot di dalam antrum di dekat pyloris, ya. Ya, maksudnya pyloris itu sphincter pyloris bertugas untuk membatasi makanan masuk dari lambung ke usus halus. Jadi nanti ototnya akan menutup agar
tidak ada makanan lagi yang masuk ke usus halus. Jadi kan tadi seperti ini, ini ke bawah, ini kan terbuka. Nah, nanti ototnya itu tertutup, menutup seperti ini agar makanan tidak masuk lagi ke usus halus. Nama ototnya sphincter pyloris. Oh ya, fungsi lain dari lambung itu bisa sebagai gudang makanan. Gudang makanan menampung, menghancurkan, lalu menghaluskan, yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim di dalam lambung itu. Salah satunya HCl. HCl itu kan asam ya. Nah, maka diperlukan pepsin untuk memecah protein. Protein dipecah oleh pepsin. Untuk itu, fungsi keasaman yang sangat tinggi itu tadi dari HCl itu dapat menjadi penghalang terhadap infeksi dengan cara membunuh bakteri. Jadi bisa membunuh bakteri. Selanjutnya kita akan move on ke usus halus. Usus halus itu ada 3 bagian atau dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama itu yang paling atas ada duodenum. Duodenum itu sekitar 25 cm, panjangnya 25 cm atau biasa disebut dengan usus 12 jari. Usus 12 jari. Lalu selanjutnya kita lanjut ke usus kosong. Usus kosong itu biasa disebut jejunum. Jejunum panjangnya bisa 1 sampai 2 meter. Jadi bisa 1 meteran, bisa sampai 2 meter. Lanjut ke usus penyerapan atau yang disebut ileum. Ileum itu panjangnya sekitar 2 meter. Nah, ileum itu kan bagian paling terakhir dari usus halus. Jadi dia itu terhubung dengan usus besar. Terdapat otot halus yang disebut ilocecal sphincter. Oke, selanjutnya usus halus tadi berperan penting dalam mencerna dan mengabsorpsi makanan. Mengabsorpsi, penyaringan ya. Nah, dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati, dari hati menuju vena porta, vena yang berwarna biru, sedangkan yang merah itu arteri. Lalu dinding usus melepaskan lendir yang melumasi isi usus dan air untuk membantu melarutkan pecahan-pecahan yang dicerna. Fungsi lain dari usus halus yaitu mencampur kimus. Kimus itu bahan setengah cair dengan cairan digesti, cairan pencernaan, dan membawa ke mukosa untuk diserap. Selanjutnya, menyerap secara lengkap unsur karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi, karbohidrat, protein, dan lemak itu diserap di dalam usus halus tadi. Lalu, yang ketiga, menyerap sekitar 90% nutrisi dan air yang melalui sistem digesti lewat kapiler darah dan saluran limfe. Kapiler darah itu yang pembuluh darah merah, lalu limfe itu pembuluh darah putih. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, sistem pencernaan itu prosesnya bisa mekanik dan kimiawi. Apa sih yang dimaksud dengan proses pencernaan mekanik dan kimiawi itu? Nah, mekanik itu menggunakan organ. Terdiri dari 2 gerakan, yakni segmentasi dan peristaltik atau motolitas. Peristaltik sudah saya jelaskan di awal tadi. Lalu
Yang kimiawi itu proses akhir pencernaan karbohidrat, protein, lemak dengan bantuan empedu, cairan pankreas dan usus. Nah, cairan usus halus berwarna kuning jernih diproduksi setiap hari sekitar 1-2 liter. Usus halus sudah, move on ke usus besar. Dalam usus besar, panjangnya itu kurang lebih 2,5 meter, 2,5 meter, dengan diameter bisa 5-6 cm. Usus besar ini memanjang dari ileum ke anus, dari ileum ke anus. Usus besar terbagi menjadi 4 regio, 4 bagian, yaitu ada sesum, ada rektum, dan kanal anal. Sesum itu kantung kecil dengan panjang 6 cm, membatasi antara usus besar dan usus halus. Sedangkan colon itu saluran panjang. Ada 4 bagian, yaitu yang pertama ada ascending, lalu yang kedua ada transversum atau transverse colon, lalu yang ketiga itu ada descending colon, dan yang keempat itu sigmoid colon. Oke, kita lanjut ke rektum. Tadi kan sudah ada sesum, colon, sekarang rektum. Rektum itu akhir dari saluran pencernaan dengan panjang 20 cm. Rektum itu biasa disebut sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Feses itu kotoran. Lalu ada yang terakhir itu kanal anal. Kanal anal itu maksudnya anus. Nah, anus itu bagian akhir dari rektum. Kanal anal berfungsi untuk menahan feses atau kotoran. Kita bahas lagi tentang si rektum ini. Rektum itu biasanya kosong. Jadi di dalam rektum itu biasanya kosong karena tinja atau kotoran atau feses kita itu disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu di colon descending colon atau colon descendens. Baik, lanjut ke anus. Yang seperti yang sudah saya bilang tadi, anus itu tempat keluarnya feses atau kotoran. Yang menahan kotoran itu keluar itu adalah anus tadi ya, sudah saya jelaskan. Gimana sih kok bisa menahan kotoran atau feses tadi? Nah, di dalam anus itu terdapat otot sphincter. Sphincter itu seperti di lambung tadi ada yang namanya sphincter pylorus, itu di dalam lambung di bagian akhir. Nah, itu sama di dalam anus itu juga ada otot sphincter. Sphincter itu menahan. Jadi seperti ini, tadinya terbuka lalu menutup ini untuk agar makanan tidak ke bawah, jadi ditahan oleh si otot sphincter. Nah, di dalam anus ini ada 3 dinding untuk memperkuat. Ada ani internus, lalu yang kedua levator ani, dan yang ketiga ani externus. Apa sih proses
nama proses pembuangan feses ya itu disebut BAB, buang air besar. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau BAB, buang air besar. Oke, kita kembali ke fungsi usus besar. Jadi ada gerak peristaltik seperti ini tadi, buka tutup, buka tutup. Ada gerak peristaltik di usus besar membawa sisa makanan dari usus halus menuju rektum. Dari usus halus menuju rektum. Lalu usus besar juga merubah protein menjadi asam amino yang dibantu oleh bakteri baik di dalam usus besar. Selanjutnya menyerap sejumlah air, ion-ion, dan produksi vitamin D dan K. Ketiga, membentuk feses atau kotoran atau tinja. Yang keempat, ada proses defekasi yang sudah saya jelaskan tadi. Defekasi, pengosongan rektum. Defekasi, pengosongan rektum. Jadi di rektum itu dikosongkan, tidak ada tinja. Lalu proses pencernaan di usus besar itu juga ada dua, mekanik dan kimiawi, seperti si usus halus tadi. Mekanik itu pergerakan pada usus besar, ada gerak haustral churning, lalu yang kedua gerak peristaltik, dan yang ketiga mass peristaltik. Lalu selanjutnya proses kimiawinya di usus besar itu dibantu oleh bakteri Escherichia coli atau yang biasa disebut bakteri coli, E. coli. Nah, bakteri ini membantu eliminasi kimus dengan memfermentasikan sisa karbohidrat dan melepaskan hidrogen, karbon dioksida, dan gas metana. Gas metana itu untuk kentut, makanya bau. Gas metana keluar dari tubuh awal dari flatus atau gas itu disebut flatus. Peristiwa disebut flatulence atau kentut atau buang angin. Bakteri juga mengubah substansi yang lebih sederhana, indole dan skatol, memberi bau pada feses. Baik, saya jelaskan apa sih itu proses defekasi. Defekasi itu diawali oleh pergerakan mass peristaltik yang mendorong material feses atau tinja atau kotoran dari kolon sigmoid kolon menuju rektum. Dari sigmoid kolon menuju rektum itu memicu sistem syaraf, lalu kontraksi longitudinal rektum, lalu rektum itu memendek dan meningkatkan tekanan, lalu menimbulkan keinginan untuk defekasi atau BAB, buang air besar. Jika defekasi tidak terjadi atau BAB-nya tidak terjadi, maka si tinja atau si kotoran itu, feses itu akan kembali ke usus besar. Jadi naik lagi, lalu air diserap, dan kemudian itu yang menyebabkan feses manusia keras. Lalu seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, organ sistem pencernaan itu dibagi menjadi dua, tractus digestive dan organ aksesori. Tractus digestive sudah dijelaskan, lalu kita akan lanjut ke organ aksesori. Organ aksesori yang pertama itu lidah. Lidah merupakan organ aksesori yang tersusun atas otot skelet yang membungkus oleh membran mukosa. Lidah bersama otot yang terhubung membentuk dasar rongga mulut kita. Di dalam lidah tadi ada 4 bagian ujung
depan sedikit ke samping, lalu samping kanan kiri dan belakang. Itu untuk merasa sebagai indera perasa ya. Ada manis, asin, asam, dan pahit. Lalu kelenjar saliva. Kelenjar saliva atau kelenjar air liur ludah membantu makanan dikunyah oleh gigi dan dibentuk menjadi bolus menggumpal. Mengandung pitalin atau amilase saliva, yaitu mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Selanjutnya melembabkan lidah kita dan bagian dalam mulut. Selanjutnya setelah lidah kita move on ke pankreas. Pankreas itu panjangnya bisa 12 sampai 15 cm dengan tebal 2,5 cm atau 2,5 cm, berada di bagian posterior lambung, di belakang lambung, terdiri atas bagian kepala, badan, ekor. Lalu terhubung dengan duodenum melalui ductus pancreaticus dan ductus accessorius. Selanjutnya di dalam pankreas ini terdapat proses metabolisme. Nah, pankreas itu tersusun dari asini 99% dan pancreatic islet 1%. Apa sih itu asini? Asini itu bagian eksokrin pankreas yang berperan dalam mengsekresi cairan pankreas. Sedangkan islet itu bagian endokrin pankreas yang berperan dalam sekresi hormon. Jadi asini itu mengsekresi cairan pankreas, sedangkan islet itu untuk sekresi hormon. Lanjut ke hati dan kantong empedu. Kelenjar terbesar dalam tubuh manusia itu beratnya 1,4 kg pada orang dewasa. Terdiri dari lobus utama, kanan dan kiri, bagian kanan dan kiri, yang dipisahkan oleh falciform ligament. Jadi ada dindingnya. Hati itu ada dindingnya, makanya dikatakan lobus kanan dan lobus kiri, dipisahkan oleh falciform ligament. Nah, sel-sel hati itu tugasnya memproduksi cairan empedu yang dibawa oleh sistem ductus menuju kantong empedu. Kantong empedu berbentuk seperti buah pir, pir temannya apel, dan terdiri dari fundus, leher, dan badan. Nah, kita akan membahas tentang warna feses atau tinja atau kotoran. Pigmen utama empedu adalah bilirubin yang disekresikan ke dalam empedu dan dipisah di usus halus. Salah satu hasil pemecahannya adalah stercobilin yang memberikan pewarnaan coklat pada feses. Jadi feses itu bisa berwarna coklat karena stercobilin. Lalu apa saja fungsi hati? Selain hati itu untuk merasakan, nah hati itu juga untuk metabolisme karbohidrat, proses metabolisme karbohidrat, lemak, protein, penyimpanan vitamin A, B12, D, E, K, dan mineral, ekskresi bilirubin, dan aktivitas vitamin D. Baik, sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya menjelaskan. Terima kasih sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.